Matahari bersinar sangat cerah pagi itu, membawa kehangatan dan semangat semua orang untuk memulai aktivitas di pagi hari. Aku pun merasakan kehangatan matahari pagi. Dengan penuh semangat, aku pun mulai mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah. Dan aku pun siap-siap untuk hari ini, dan kumulai menghabiskan sarapanku dengan penuh semangat. Setelah selesai, aku bersiap untuk berpamitan dan berangkat ke sekolah. Rutinitas pagi yang sangat mengganggu adalah di mana harus menunggu angkutan umum datang. Ya, itu kadang hal yang membuang waktu. Sesampainya di sekolah, biasanya kami para pelajar duduk di kantin untuk melakukan banyak percakapan. Terkadang ada orang yang sibuk membuat PR dan ada juga yang tak sempat sarapan di rumah. Dan tak lama kemudian apel pagi pun dimulai. Apel pagi biasanya berjalan selama 30 menit. Tak lama, kemudian pengumuman diberitahukan untuk siswa. Bagi siswa-siswi yang terlibat dengan kegiatan OSIS, diharapkan sepulang sekolah hadir untuk rapat kemerdekaan. Dan sebagai anggota OSIS, aku sungguh tidak senang mendengarnya. Karena terkadang pertemuan berlangsung sangatlah lama. Namun apa daya, karena keputusanku untuk ikut organisasi. Jadi sudah tanggung jawabku untuk mengikuti kegiatan dari organisasi tersebut. Jam berjalan sangat lama, dan tak berapa lama bel pun berbunyi. Menandakan semua kegiatan belajar mengajar selesai. Semua siswa dengan semangat berjalan keluar gerbang, tapi tidak denganku. Dan semua anggota OSIS yang harus bertahan karena rapat. Dan tak lama kemudian, rapat pun dimulai. Semuanya berjalan baik. Setiap orang memberikan pendapat dan masukannya masing-masing. Tak terasa, 2 jam sudah berlalu cepat. Dan tiba saatnya untuk pulang. Tak lama kemudian, hujan pun turun dengan derasnya. Mau tidak mau, kami harus menunggu hujan berhenti. Tak terasa sudah 1 jam hujan turun dan tak menandakan akan berhenti. Banyak dari teman-temanku memaksakan untuk menerobos hujan agar mereka bisa cepat sampai di rumah. Dan hampir semua anggota memaksakan untuk menerobos hujan karena khawatir hujan tak akan berhenti sampai malam. Dan malam pun tiba. Sekolah mulai menunjukkan ketenangannya. Sungguh iri membayangkan semua teman-temanku sudah berada di rumah, dan aku di sini masih menunggu hujan reda. Aku bisa saja menembus hujan, namun aku khawatir karena jarak rumahku sangatlah jauh dari sekolah. Beruntungnya di ketenangan sekolah ini aku tidak sendirian. Ada Meli yang setia menunggu hujan reda. Meli adalah temanku sejak SMP. Rumah kami juga berada satu komplek yang sama. Dan tak lama kemudian azan Isya pun berkumandang. Hujan mulai reda dan kami bersiap-siap untuk pulang. Gemuruh petir nampak di langit yang gelap. Dengan semangat kami tidak sabar ingin sampai ke rumah. Mulailah kita menaiki angkutan umum. Lampu-lampu mobil di jalanan membuat suasana menjadi sangat menenangkan. Aku sangat lelah hari ini. Begitupun dengan Meli. Aku melihat dia sangat lelah. Sesekali dia memejamkan mata dan bersender di tangan. Setelah beberapa menit di angkutan umum, terjadilah hal yang sangat aku benci, yaitu angkutan umum ini berhenti di depan jalan perumahan untuk menunggu penumpang. Padahal sekitar 100 meter lagi kita tiba di komplek kami. Aku khawatir hujan akan turun lagi, dan angkutan umum ini tidak juga jalan karena masih setia menunggu penumpang. Karena takut hujan turun lagi, akhirnya Meli menyarankan untuk turun di perumahan itu. Meli bilang dia tahu jalan pintas ke komplek kita. Karena khawatir, akhirnya aku setuju dan kami pun turun di situ. Kami bayar pada supir dengan wajah agak kesal. Dan setelah beberapa meter kami jalan, angkutan umum itu pergi. Aku benar-benar kesal. Sampai-sampai aku berkata kasar sepanjang jalan. Meli hanya bisa tertawa mendengarkan semua ocehanku. Aku bertanya kepada Meli, dari mana dia tahu tentang jalan pintas di perumahan ini? Dia menjawab bahwa dia pun tidak begitu hafal karena dia baru sekali lewat jalan itu. Dan dengan nada menggoda, aku katakan pada dia, "Lu harus tanggung jawab kalau kesasar ya." Namun Meli meyakinkan bahwa dia memiliki ingatan seperti gajah. Hingga sampailah kita di jalan pintas yang Meli bicarakan. Ternyata jalan pintas itu adalah perumahan yang masih dalam proses bangun
dan kondisinya tidak terlalu banyak lampu jalan, sehingga nampak gelap dan sedikit menyeramkan. Karena sehabis hujan, suasana begitu dingin dan jalan juga begitu becek. Kami terus berjalan melewati perumahan itu dan berharap agar cepat sampai di rumah. Dan tak lama kemudian ada rumah besar yang mencuri perhatianku, karena rumah itu begitu besar dan sangat menyeramkan. Dan jika dilihat baik-baik, rumah itu tidak nampak seperti rumah yang sedang dibangun. Namun rumah itu terlihat seperti rumah terbengkalai yang tidak terawat. Aku terus berjalan tanpa peduli apa yang ada di sekitarku. Begitu juga dengan Meli. Dia terlihat fokus ke depan dan tidak ingin melihat ke sekeliling. Setelah lama berjalan, akhirnya kita menemukan jembatan yang tidak terlalu besar. Dan tepat di seberang jembatan tersebut, aku bisa melihat banyak orang-orang sedang berjualan. Perasaan lega karena akhirnya bisa melewati perumahan itu. Kita pun terus berjalan melewati jembatan. Sesampainya di seberang jembatan, kita memutuskan untuk membeli bakso untuk mengajak perut kami yang sangat lapar sejak diangkut. Baksonya sangat enak dan hangat. Setelah selesai membayar dan meminta izin untuk beristirahat sebentar di tukang bakso, si abang tukang bakso itu mulai percakapan dengan kami. Mulai dari sekolah di mana, rumahnya di mana, dan lain-lain lah. Dan abang tukang bakso itu lalu bertanya seperti ini, "Kalian kok berani lewat jalan situ?" Aku menjawab, "Iya pak, baru pertama kali." "Oh pantesan pertama lewat situ ya. Kalau saya udah 2 kali pak, waktu itu sama almarhum kakak saya." "Kalian gak tahu ya, warga sini gak ada yang berani lewat jalan itu." Karena penasaran, kami pun bertanya supaya si bapak itu menceritakan tentang perumahan tersebut. "Iya, itu perumahan yang gak jadi-jadi itu, banyak yang bunuh diri. Terus ada rumah gede yang dijadiin tempat pesugihan. Banyak yang lewat situ suka lihat cewek merenung kayak sedang putus cinta. Terus banyak juga tuh yang denger suara cewek ketawa. Ih, abang sendiri juga pernah lewat rumah gede gitu neng. Terus ada yang lemparin abang pakai batu kecil. Ih, pokoknya serem lah, abang mah gak mau lewat situ lagi." Mendengar cerita itu, aku dan Meli merasa sedikit cemas dan tidak nyaman. Lalu si abang tukang bakso itu berkata, "Terus kalau kalian mau tahu, itu jembatan yang kalian lewati itu, banyak yang bilang kalau itu adalah pembatas antara dunia manusia dengan dunia setan." Karena semakin takut, aku memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan. Kami segera membayar baksonya dan segera melanjutkan perjalanan. Dan aku benar-benar lelah dan ingin sampai di rumah. Singkat cerita, sampailah kami di komplek kami. Kami pun berpisah di persimpangan dan aku sempat berkata kepada Meli, jika besok aku tidak sekolah, maka aku sakit. Meli pun mengatakan hal yang sama. Dan aku pun mulai berjalan menuju rumah. Dan sampailah aku di rumah di mana Umi sudah menungguku pulanganku. Umi sedikit kesal karena aku tidak mengabari bahwa aku akan pulang telat. Dan kujelaskan bahwa yang membuatku telat karena menunggu hujan reda. Dan aku pun berjalan ke kamarku. Namun ada yang aneh. Aku melihat lampu berwarna kuning, padahal lampu di kamarku itu berwarna putih. Dan muncul totol-totol hitam di dinding kamarku. Aku pikir mungkin karena aku terlalu lama di luar, jadi terasa sedikit asing di dalam rumah. Aku merasa aneh saat berada di dalam rumahku. Pundakku terasa berat, pegal. Di situ aku berjalan ke ruang tamu dan terasa sama seperti yang aku rasakan di kamar. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur karena aku pikir dengan tidur akan mengembalikan keadaanku. Dan keanehan pun kembali terjadi. Aku terbangun, tapi aku tak tahu pasti jam berapa. Namun totol-totol di dinding kamarku semuanya bergerak ke arah langit-langit. Mereka bergerak mengelilingi lampu. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang. Dia membawa daun pisang dan menyuruhku membuat baju dari daun pisang tersebut. Aku tak merasa aneh karena aku pikir aku sedang bermimpi. Orang itu menunggu aku membuat baju dari daun pisang. Namun aku tidak tahu bagaimana caranya. Lalu aku bertanya tentang totol-totol di langit. Mereka mengacuhkanku. Dan saat aku sadar, aku dalam terbangun dan keadaanku sedang duduk. Dan aku sadar, ini bukan mimpi. Lalu dengan cepat aku berlari keluar ke ruangan tamu. Dan di sana aku lihat abahku yang biasa tidur di ruangan tamu.
Dengan jantung berdebar, aku pikir, yang tadi mungkin mimpi atau nyata. Tapi kalau misalnya mimpi, mengapa aku dalam posisi duduk saat aku terbangun? Lalu azan subuh pun berkumandang. Saat ingin melakukan sholat subuh, badanku sangat lemas dan pusing sekali. Saat Umi memegang kepalaku, dia tahu bahwa aku tidak sehat. Dan akhirnya Umi menyuruhku untuk tidak sekolah. Umi menitipkan surat pada Meli dengan keterangan sakit. Umi memberi obat untukku dan menyuruhku untuk istirahat total hari ini. Tidurlah aku setelah minum obat. Setelah itu, Umi bilang kepadaku bahwa Umi harus mengantar adikku pergi ke sekolah dan akan pulang pada pukul 12 siang. Tinggallah aku berdua dengan abahku yang masih tertidur. Saat aku ingin tidur, aku mulai memejamkan mata dan abah datang ke kamar. Ia memegang kepalaku dengan mata tertutup. Aku berkata, "Udah atuh bah, tangan abah dingin." Ia menyentuhku lagi dengan nada sedikit tinggi. Aku bilang, "Kalau dipegang terus, mana bisa tidur abah?" Lalu sepertinya abahku keluar dari kamar dan aku coba untuk tidur. Tak lama kemudian, Umi meneleponku dan menyuruhku untuk membangunkan abah karena sudah pukul 10. Nah, katanya abah itu harus berangkat ke Jakarta. Lalu aku bilang bahwa abah sudah bangun dari tadi. Lalu aku coba untuk tidur kembali. Akhirnya aku tertidur selama beberapa jam. Saat aku bangun, tak lama Umi pulang dan abah berbicara dengan nada agak keras dan kesal karena tidak ada yang membangunkannya, sehingga abah telat bangun dan gagal pergi ke Jakarta. Umi memberitahu abah bahwa Umi sudah menyuruhku untuk membangunkan abah. Namun abah bilang bahwa tak ada yang membangunkannya. Dan di situ Umi menyalahkanku. Aku pun tidak tinggal diam. Aku bilang pada abah, kenapa pas abah tidur tadi, aku tahu abah bangun, terus abah ke kamar. Dan di situ bahkan abah memegang kepalaku. Abahku sedikit bingung ketika aku berkata seperti itu. Katanya abah tidak bangun sedikit pun, sampai-sampai sholat subuh saja terlewat. Umi tidak percaya pada abah. Dan hingga akhirnya kami semua kebingungan. Abah bersumpah dengan nama Tuhan kalau dia tidak bangun dari semalam. Lalu, siapa yang memegang kepalaku tadi pagi? Padahal di rumah hanya ada aku dan abah. Aku merasa sangat aneh. Namun aku beranggapan bahwa abah hanya membela diri saja. Tapi apa mungkin abah berbohong sampai-sampai membawa nama Tuhan? Dan aku memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu. Hingga tibalah malam harinya. Saat masuk waktu maghrib, badanku menggigil dengan tiba-tiba. Lalu demamku kembali. Sekujur badanku kembali panas. Umi bilang bahwa aku hanya kelelahan dan harus pergi ke dokter besok. Aku memutuskan untuk tidur di ruang tamu karena ada TV untuk menemaniku. Lalu aku pun mulai memejamkan mata dan tidur. Dan saat aku terbangun, pandanganku terfokus ke kamarku. Karena kamarku sangat dekat dengan ruangan tamu. Dan kulihat jam menunjukkan pukul 11 lebih 24 malam. Lalu aku melihat adikku di kamarku. Dia membelakangiku dan mencari sesuatu di lemari. Aku berteriak kepadanya, "Dek, jangan ngacak-ngacak lemari kakak, nyari apaan sih?" Aku terus bicara kepadanya, tapi sepertinya dia tidak mendengarkanku. Dia terus mencari sesuatu di lemari sambil membelakangiku. Hingga akhirnya aku memanggil Umi. Umi, itu si Dede tuh ngacak-ngacak lemari kakak." Sampai kemudian Umi datang. "Kenapa si Dede?" "Itu Umi ngacak-ngacak lemari kakak dari tadi, disuruh ke sini malah diem wae." Si Dede di kamar Umi lagi tidur. Tuh kalau nggak percaya lihat. Aku bingung dan takut. Terus siapa yang di kamar ngacak-ngacak lemari? Lalu Umi terdiam. Suasana menjadi hening. Lalu Umiku menyuruh untuk tidur di kamarnya saja. Umi berkata kepadaku untuk tidak mengatakan apapun sampai abah pulang. Di situ perasaanku dan Umi sama-sama takut terhadap sesuatu. Lalu tak lama terdengar suara benda jatuh dari arah dapur. Aku sempat berkata pada Umi, namun Umi bilang itu mungkin coret yang jatuh karena Umi salah meletakkannya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Sampai akhirnya abah pulang. Dan Umi menceritakannya semua pada abah. Dan azan subuh pun berkumandang. Entah kenapa aku merasa sangat tenang saat pagi tiba. Lalu demamku turun.
Aku merasa enak pada badanku. Lalu Umi bilang, jika sudah sehat, besok aku harus kembali sekolah. Aku menjalani hari ini dengan penuh semangat, walau kondisiku pun belum terlalu membaik. Dan tibalah malam menelan sinar matahari. Entah kenapa aku merasa tidak enak badan lagi, dan demamku kembali. Umi bilang karena tadi aku tidak cukup istirahat, ya aku harus tidur awal lagi. Dan aku pun terbangun di tengah malamnya. Saat aku terbangun, aku merasa sangat kedinginan. Aku meminta selimut pada Umi, dan tiba-tiba adikku terbangun dan dia menatapku dengan tajam. Aku coba bertanya kepada adikku apa yang terjadi. Nah, di situ aku melihat bibir adikku itu membiru dan tiba-tiba dia kejang-kejang sambil melihat ke arahku dengan tatapan kosong. Sontak, suasana malam itu menjadi panik. Umi dan Abah yang melihat kondisi adikku begitu ketakutan karena baru pertama kali melihat adikku kejang. Lalu tanpa pikir panjang, Abah membawa adikku ke rumah nenekku yang kebetulan tidak terlalu jauh dari rumahku. Kami bergegas dengan cepat pergi ke rumah nenek, dan baru beberapa langkah kami dari rumah, adikku tersadar. Dan Abah berusaha menenangkan adikku. Karena melihat kondisi adikku membaik, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan sampai di rumah, adikku menangis sangat kencang. Saat ditanya oleh Abah ada apa, dia bilang katanya dia tidak ingin berada di rumah karena kasihan padaku. Loh, Abah bertanya kenapa adikku berkata demikian. Lalu dia menunjuk ke arah kamar. Dia bilang ada sosok anak kecil yang sangat menyeramkan dan selalu meludahiku saat aku tertidur. Kami semua kaget dan bingung. Tiba-tiba suasana menjadi mencekam. Abah yang merasa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi, lalu memutuskan untuk sholat dan berusaha menetralkan situasi malam itu. Karena tidak hanya aku, tapi Umi juga merasakan hal yang aneh di rumah itu. Hingga tak terasa, sudah 1 minggu aku sakit dan aku tidak masuk sekolah. Karena melihat kondisi fisikku yang semakin kurus, Umi sedikit khawatir. Akhirnya Umi memutuskan untuk membawaku berobat ke rumah nenek. Karena nenekku itu tergolong orang pintar dan biasa menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit di luar dunia medis. Umi dan aku pun memutuskan ke rumah nenek sehabis asar. Sesampainya di rumah nenek, Umi mulai menceritakan tentang kondisiku. Akhirnya nenek mulai melihat ke dalam air di gelas sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah melihat air itu, nenek bilang bahwa ada sesuatu yang jahat yang berada di belakangku. Semua yang ada di rumah nenek pun kaget dan mendekat kepadaku. Aku dan Umi sangat ketakutan. Nenek bilang, harusnya dibawa dari kemarin-kemarin. Iblis ini sudah betah di badanmu, sambil menunjuk ke arahku. Lalu Umi meminta nenek untuk menolongku agar iblis itu pergi. Nenek bilang, saat ini nenek belum bisa mengusir setan itu karena kondisi nenek sedang tidak sehat. Jika memaksakannya, kondisi nenek bisa drop karena energinya terkuras oleh iblis tersebut. Akhirnya nenek memberikan doa-doa untuk kubaca setiap menjelang malam. Di antaranya aku harus banyak baca istighfar dan selalu mengingat Tuhan. Namun nenek juga bilang untuk mencoba ke orang pintar lainnya. Dan Umi pun memutuskan membawaku ke rumah Pak Ustadz di sebelah rumahku. Dan pergilah kami ke rumah Pak Ustadz. Sesampainya di rumahnya, kami disambut oleh istrinya yang sangat ramah. Kami disuruh untuk menunggu karena Pak Ustadz sedang sholat. Tak lama kemudian Pak Ustadz keluar dan terus memandangi ke arahku. Kami pun menyambut Pak Ustadz dan alangkah terkejutnya aku karena Pak Ustadz terus menatapku dengan tatapan yang tajam. Bahkan dia tidak menghiraukan Umi yang ada di sebelahku. Karena merasa tidak nyaman, aku memalingkan wajahku. Lalu aku dibuat kaget karena Pak Ustadz berteriak kepadaku, "Hei, Mbak Wanat, tempat kamu bukan di sini. Tempat kamu sana di neraka jahanam." Aku benar-benar takut saat Pak Ustadz bicara seperti itu. Dan tak lama dia memegang tanganku dengan kencang sambil membaca doa-doa. Tiba-tiba aku merasa aneh. Aku melihat sekelilingku berwarna kuning. Dan totol-totol hitam yang ada di kamarku tiba-tiba ada di dinding rumah Pak Ustadz. Dengan perasaan yang sangat takut, aku berusaha melepaskan tanganku dari Pak Ustadz. Umi mulai panik dan membaca doa-doa. Pak Ustadz berteriak kepadaku, "Pergi atau aku bakar." Hal aneh pun terjadi lagi. Tiba-tiba
Rumput tumbuh di seluruh tubuhku. Aku menangis dengan amat takut. Aku berusaha melepaskan rumput yang tumbuh di kulitku. Pak Ustadz kembali berteriak, "Jangan percaya tipu daya iblis. Kalau kamu mau bebas, lawan rasa takut itu. Itu tidak nyata." Akhirnya sambil menangis, aku menutup mataku sambil mendengar lantunan doa dari Pak Ustadz dan umiku. Tiba-tiba suasana menjadi hening dan aku mencoba membuka mata. Alangkah kagetnya saat aku membuka mata, aku berada di hutan. Aku mulai menangis. Aku benar-benar ketakutan mengapa aku berada di hutan. Dengan rasa takut, aku mulai berlari mencari jalan keluar. Lalu sampailah aku di sebuah danau. Di danau itulah aku bisa melihat pantulan cahaya matahari. Namun saat aku melihat ke arah langit, di sana hanya ada bulan. Bulan yang berwarna merah dikelilingi oleh awan hitam. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara yang memanggilku. Dia bilang aku harus masuk ke danau itu agar aku bisa kembali ke duniaku. Aku merasa takut, dan saat aku melihat pantulan bayanganku di air, ada sesuatu yang menutupi wajahku. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke arah danau. Tak lama kemudian, ada suara orang bersiul di belakangku. Saat aku menoleh ke belakang, tampak ada sosok manusia kerdil berwarna hitam melihat ke arahku. Aku pun terus berjalan ke danau dan tiba-tiba aku masuk ke dalam airnya. Rasanya sangat tenang. Dan tak lama aku pun melihat cahaya. Saat ku sentuh cahaya itu, aku pun langsung tertidur. Tak lama kemudian aku membuka mataku. Ternyata aku tertidur di sofa milik Pak Ustadz. Umi berada di sebelahku dan bilang bahwa kami harus menunggu Pak Ustadz. Aku sedikit bingung, mengapa Pak Ustadz sholat lagi? Dan Umi terlihat tenang seperti tidak terjadi hal yang aneh. Beberapa saat kemudian Pak Ustadz datang dan Umi pun kembali menyambut Pak Ustadz. Aku sedikit bingung karena Pak Ustadz hanya tersenyum kepadaku. Lalu Pak Ustadz bilang, "Gimana? Sudah enak kan? Serem ya alam jin?" Aku dan Umi sedikit bingung dengan maksud Pak Ustadz. Umi mulai menceritakan kondisiku dan Pak Ustadz pun memotong pembicaraan Umi. "Sudah Bu, saya sudah menolong anak ibu. Dia sudah bebas dari iblis itu." Aku benar-benar bingung apa yang dimaksud oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz pun menceritakan. Dia bilang bahwa tadi dia sudah masuk ke alam sana dan iblis itu mengendalikan semuanya. Dan yang terjadi sebelumnya itu ada di alam iblis, bukan di alam manusia. Semua yang terjadi padaku dan Pak Ustadz tadi itu ada di alam kendali iblis tersebut. Dan Pak Ustadz bilang, aku sudah keluar dari alam iblis itu. Aku merasa begitu tenang dan aku berharap aku bisa tidur nyenyak malam ini. Setelah lama berbincang dengan Pak Ustadz, akhirnya kami memutuskan untuk pulang karena hari sudah mulai gelap. Sepanjang jalan aku terus berpikir, aku tidak menyangka aku bisa mengalami kejadian seperti ini. Sesampainya di rumah, aku merasa bahagia karena aku melihat semuanya normal. Lampu 3 lagi kuning dan totol-totol hitam di kamarku sudah menghilang. Aku benar-benar bersyukur. Selama hampir 2 minggu, aku tidak bisa tenang saat malam datang. Sehabis Isya, aku berbaring di ruang tamu menonton acara favoritku. Dan sekitar pukul 11 malam, Abah pulang membawa martabak dan roti bakar. Tak lama kemudian, tubuhku merasa panas. Benar-benar panas. Bahkan keringat berkucuran hingga membuat badanku basah. Umi dan Abah bilang kalau aku sudah sehat karena demamku sudah hilang dan berkeringat sangat banyak. Lalu aku putuskan untuk tidur di kamarku. Karena di kamarku ada kipas angin dan aku merasa malam ini sangatlah menyenangkan. Belum lagi aku sedikit rindu dengan kamarku karena hampir seminggu lebih aku tidak tidur di kamar tersebut. Dan pergilah aku ke kamar, merapikan kasur dan bersiap-siap tidur. Perasaanku sangat senang dan amat sangat bersyukur karena akhirnya aku bisa sembuh. Mulailah aku meregangkan badanku di kasur yang agak dingin dan sejuk. Aku mulai menutup mataku. Tiba-tiba aku merasa dingin yang sangat luar biasa. Aku tidak merasa aneh, mungkin karena aku menyalakan kipas angin yang terlalu besar. Aku berniat berpijak di kasur untuk mematikan kipas angin. Namun, aku tidak bisa menggerakkan badanku. Secara perlahan aku membuka mata. Dan di pojok ruanganku, di sebelah lemari, sosok makhluk kerdil itu menghadapku. Dia melotot ke arahku.
Aku tidak bisa bergerak. Badanku begitu dingin. Pandanganku tidak bisa lepas dari makhluk tersebut. Tak lama kemudian, leher dari makhluk tersebut perlahan-lahan memanjang dan bergerak ke arahku. Sontak aku langsung menutup mataku sambil berdoa di dalam hati. Aku berpikir ini adalah malam terakhirku. Mungkin di alam jin atau apa. Atau mungkin bisa jadi ini malam terakhirku di dunia nyata. Aku terus berdoa dan berusaha menggerakkan badanku. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka mataku lagi. Dan wajah menyeramkan sosok itu kini berada di depan mataku, menatap tajam dan lehernya sangat panjang, ditutupi banyak bulu. Wajahnya tertutup oleh bulu yang sangat tebal. Aku benar-benar tidak bisa bernapas. Di dalam hati aku terus membaca doa-doa yang aku bisa. Dan setelah beberapa saat, akhirnya tubuhku bisa bergerak. Aku bergerak secepat aku bisa. Dan akhirnya aku langsung beranjak dari kamarku ke ruangan tamu. Umi dan Abah begitu kaget saat aku berlari. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Abah terus bertanya apa yang terjadi. Aku hanya bisa menjawab, leher panjang, Bah. Ada anak kecil, Bah, sambil menunjuk ke arah kamar. Dan saat itu juga lampu kamarku mati. Dan semua orang di dalam rumah benar-benar ketakutan. Akhirnya malam itu sekitar pukul 12 malam, Abah memutuskan membawa kita ke rumah nenek. Berjalanlah kita meninggalkan rumah. Dan di sepanjang perjalanan, aku banyak melihat orang melihat ke arahku. Namun anehnya mereka tidak memiliki wajah sama sekali. Saat aku menyadari itu, aku hanya bisa menutup mata. Tak lama kemudian, sampailah kami di rumah nenek. Semua orang di rumah nenek begitu kaget saat kami datang di tengah malam. Dan mulailah Abah menceritakan yang terjadi padaku. Dan hal aneh pun terjadi lagi. Tiba-tiba listrik di rumah nenekku mati. Nenek berteriak di dalam kegelapan. Kamu mau main-main sama aku, ha? Mau aku bakar? Suasana pun menjadi menyeramkan. Bibiku berusaha menyalakan lilin, namun nenek melarang. Jangan nyalakan lilin. Aku mau ngobrol dulu tuh sama si setannya. Karena nenek berkata seperti itu, kami semua yang ada di situ benar-benar ketakutan. Tiba-tiba terdengar lantunan ayat suci keluar dari mulut kami. Aku merasakan semua keluargaku memelukku. Tak lama kemudian, nenek berbicara pada sesuatu. Kamu mau apa dari cucuku, ha? Kami tak tahu nenek berbicara dengan siapa. Kemudian, nenek mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak lama kemudian, dalam suasana yang amat gelap, ada sesuatu yang dingin memegang tanganku. Nenek bilang jangan takut. Dan lampu pun kembali menyala. Saat menyala, alangkah terkejutnya aku bahwa hanya ada aku dan nenek di ruangan itu. Sedangkan yang lainnya tidur di sekitar kami. Lalu siapa yang memelukku dalam kegelapan tadi? Dan nenek pun menyuruhku untuk tidur. Nenek bilang semua sudah berakhir. Dia hanya ingin mengembalikan energi hidupku. Dan sekarang dia sudah kembali ke tempatnya. Dan pagi hari pun tiba. Abah dan Umi begitu khawatir denganku. Namun nenek memberitahuku bahwa aku sudah aman. Dan aku pun merasa benar-benar sehat. Dan setelah itu sebelum aku pulang dari rumah nenek, nenek memberitahuku bahwa aku harus melakukan sesuatu agar iblis itu tidak datang kembali padaku. Aku pun bertanya kepadanya, bagaimana caranya, Nek? Ambil bajumu yang udah gak kepakai, terus buang di jembatan yang pernah kamu lewati sebelum sakit. Aku sedikit bingung, karena aku tidak pernah bercerita tentang jembatan pada nenek. Namun nenek bisa tahu. Dan 2 hari kemudian, aku sudah bisa sekolah dan kembali beraktivitas. Aku bertemu dengan Meli dan aku menceritakan apa yang terjadi padaku saat aku sakit. Dan saat aku mulai menceritakan sosok yang aku lihat, Meli terlihat kaget dan menyuruhku untuk berhenti. Sepulang sekolah, aku pulang ke rumah dan meminta Meli untuk mengantarku ke jembatan itu untuk membuang baju bekasku di sana. Saat sampai di situ, aku mulai melakukan yang nenek suruh untuk membuang bajuku di tepi jembatan. Baju itu lalu tenggelam dimakan air sungai yang tidak terlalu besar. Dan semuanya kembali normal. Aku menjalani hidupku seperti biasanya. Namun trauma yang aku alami membuatku tak berani tidur sendirian. Aku takut saat tidur sendirian. Aku takut ada sesuatu yang mengawasiku di pojok ruangan.
Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.